Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat berkebun semuanya sudah klik video ini, sudah nonton video di channel Sahabat Berkebun ini. Untuk yang pertama kali nonton di channel Sahabat Berkebun, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share untuk mensupport dari channel Sahabat Berkebun agar terus berkembang. Terima kasih. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya, bagaimana solusi kita untuk menghadapi dari kenaikan pupuk ya. Kalau kita nggak mampu untuk beli pupuk, tetapi ketika tanaman kita butuh untuk dipupuk, beginilah solusinya, kita bisa menggunakan garam krosok. Nah, bagaimana cara pengaplikasikannya ya? Jadi kalau kita tidak sesuai cara mengaplikasikannya, ini tentu akan berakibat juga pada tanamannya. Kalau terlalu banyak, otomatis tanamannya ini akan mungkin bisa jadi keracunan ya, bisa berdampak pada pertumbuhan tanaman ini. Tapi kalau sedikit, otomatis tidak terserap, tidak mencukupi untuk tanaman tersebut. Nah, baiklah, pada video ini channel Sahabat Berkebun akan memberikan bagaimana cara dosisnya untuk penggunaan garam krosok ini untuk tanaman pinang ataupun kelapa sawit. Nah, baiklah, yang pertama kita jelaskan dulu manfaat dari kandungan dari garam ini. Yang pertama, garam ini adalah sebagai pupuk organik. Garam ini mempunyai kandungan mineral yang begitu melimpah, diantaranya meliputi fosfor, kobalt, kalsium, kalium, zinc, sulfur, klorin, magnesium, mangan, tembaga, natrium, dan fluor. Banyak ya kandungan dari garam ini. Nah, banyaknya kandungan mineral yang terdapat dalam garam ini membuat layak dijadikan sebagai pupuk organik, sebagai pengganti pupuk kimia. Tentu harus didampingi juga dengan pupuk kandang ya, atau ditambahkan dengan pupuk yang lainnya sebagai untuk mencukupi nutrisi dari tanaman tersebut ya. Jadi di sini fungsinya untuk mengurangi pemakaian dari pupuk kimia, ataupun kalau kita nggak bisa beli pupuk kimia atau kita tidak mau pakai pupuk kimia, tentunya harus di backup dengan pupuk kandang ya. Nah, kita lanjut. Karena garam ini banyak mengandung kandungan mineralnya yang terdapat dalam garam ini, membuatnya layak dijadikan sebagai pupuk organik, dengan catatan ya, garam ini yang digunakan ini masih murni, yang belum diolah dalam pabrik ataupun tambahan-tambahan bahan tertentu seperti garam beriodium. Beriodium itu tidak disarankan ya, seperti garam dapur itu ya. Nah, jadi garam ini biasanya garam krosok ini biasanya digunakan orang untuk garam ikan, biasanya itu ada ya. Nah, kemudian sebelum digunakan garam ini perlu kita encerkan terlebih dahulu. Nah, ada 3 macam cara penggunaan, cara pengaplikasian daripada garam ini. Yang pertama itu ada dengan cara diencerkan, yaitu mencampurkan 1 sendok teh garam dengan 1 liter air. Jadi nggak mesti garam itu langsung kita sebar di bawah pohon pinang ataupun sawit ya, tapi mesti kita encerkan dulu biar tidak terlalu agar dia lebih encer dan mudah diserap oleh tanaman. Nah, 1 sendok teh ini, cara yang pertama bisa sahabat semua catat. Yang pertama adalah 1 sendok teh, nggak perlu banyak ya, 1 sendok teh saja dengan 1 liter air. Itu untuk takaran 1 liternya. Ini berlaku kelipatan secara merata. Kemudian cairan ini disiramkan ke tanaman kelapa sawit ataupun tanaman pinang sahabat. Tinggal kita kali aja ya. Kalau kita mau pakai 2 liter, artinya 2 sendok teh per batang. Jadi nggak perlu banyak-banyak sampai 1 genggam per batang, nggak perlu. Jadi kita butuh sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Tapi ini kita ulangi 2 bulan kemudian ataupun 3 bulan kemudian. Nah, cara yang kedua, metode yang kedua adalah dengan mengencerkan 1 kg garam ke dalam 5 liter air. Nah, setelah itu cairan tersebut diencerkan lagi dengan dosis 50 cc per 1 liter. Nah, kami ulangi lagi. Yang pertama kita bikin ininya dulu, induknya dulu ya, 1 kg garam krosok tadi digabung dengan 5 liter air, kemudian diencerkan, dilarutkan. Nah, kemudian untuk pengaplikasiannya kita ambillah tadi dari induknya tadi sebanyak 50 cc untuk 1 liter air. Artinya kalau kita menggunakan ini
tangki sprayer itu, artinya 14 liter itu kita ambil sebanyak 3,5 gelas ataupun 4 gelas 200 cc itu ya. 50 cc ini 1/4 gelas. Jadi kalau 14 liter ataupun 15 liter ataupun sahabat menggunakan kaleng cat yang 20 liter itu, maka diambillah induknya yang sudah dibuat tadi sebanyak berapa tadi? 4 gelas ya. 20 liter itu 4 gelas kita ambil. Oke. Nah, manfaat pemberian garam pada lahan ini diantaranya adalah meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas tanaman ya. Kita lihat saja contoh ini ya. Nah, yang ketiga kita lanjut lagi. Metode yang ketiga yang terakhir yaitu dengan membungkus garam gosok ini sebanyak bisa 3 sendok ya atau 4 sendok tergantung, atau 1 genggam. Kemudian kita bungkus menggunakan plastik yang telah dilubangi. Nah, jadi kita bungkus dulu dalam plastik. Kemudian kita ikat, setelah kita ikat kita lubangi dengan paku sebanyak 3 lubang. Nah, lalu diikat dan diletakkan di pucuk kelapa sawit. Kalau sawitnya tinggi tentu menggunakan galah, dicantolkan di pucuknya ya. Ini manfaatnya banyak. Yang pertama itu mencegah dari hama kumbang ya. Kumbang itu yang bertanduk itu ya. Kemudian juga merangsang pembungaan atau pembuahan. Kita contohkan saja ya. Kalau kelapa ini satu jenis saja nih, kelapa sawit, pinang ya, tumbuhan monokotil ya. Kalau kelapa yang tumbuh di pinggir pantai itu biasanya buahnya lebat-lebat. Nah, inilah diambil dari sini. Kenapa dia bisa lebat? Karena adanya uap dari air garam. Jadi air garam laut itu menguap, itu merangsang pembungaan pada kelapa tersebut. Nah, metode ini diambil untuk tanaman perkebunan juga seperti sawit, pinang dan lain-lain ya. Jadi diikat, letakkan di pucuk kelapa sawit ataupun pinang agar uap klorin atau klor pada garam menyebar sehingga meningkatkan kualitas tandan daripada buah pinang ataupun sawit tersebut. Dan ini juga bisa mencegah berbagai hama penyakit. Tentu hama-hama itu nggak suka ya dengan garam ini, otomatis dia akan lari. Nah, tapi juga tadi kita ingatkan jangan hanya kita mengandalkan garam ini saja, tapi kita modifikasikan dengan pupuk yang lain. Bisa pupuk kandang kalau kita nggak bawa pakai pupuk kimia. Fungsinya ini adalah untuk menghemat dari biaya pemupukan. Baiklah sahabat, terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai. Sekali lagi jangan lupa dukung channel Sahabat Berkebun dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.